Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khorimut Ma'inah Aziz, Vika Arisanti, Isya Rahmadani Dwiya Putri, Adi Kaira Pramudia, dan Lavina Saadah. Kami akan membahas materi tentang macam-macam etika profesi guru. Etika profesi guru. Etika profesi guru adalah kunci sukses pendidikan para siswa, yang mana seorang guru itu dapat memberikan contoh yang baik dan positif sehingga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang memuaskan dan dapat membawa kesuksesan pada peserta didik mereka. Di sini itu seorang guru harus bisa dipegang ucapannya dan ditiru sikap dan perilakunya. Dalam segala hal itu senantiasa menerapkan etika yang baik. Etika itu meliputi yang pertama, etika guru terhadap diri sendiri, yang kedua, etika guru terhadap peserta didik, yang ketiga, etika guru terhadap rekan sejawat, yang keempat, etika guru terhadap wali peserta didik, dan yang terakhir atau yang kelima adalah etika guru terhadap masyarakat. Nah, yang pertama ini ada etika guru terhadap diri sendiri. Etika guru terhadap diri sendiri atau etika personal seorang guru adalah etika yang didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan yang dirasa baik dan bermanfaat, terutama bagi dirinya sendiri dan untuk lingkungannya. Nah, apa saja etika guru terhadap diri sendiri itu? Yang pertama ada selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu takut kepadanya. Nah, jadi seorang guru itu harus baik secara perkataan dan perbuatan, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, selalu menghiasi diri dengan amalan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu seperti mengerjakan sholat malam dan berpuasa sunnah. Yang ketiga, selalu menghiasi diri dengan perilaku baik serta berakhlak mulia. Nah, di sini itu dengan cara apa? Yaitu dengan bersikap tawadu, warok, khusyuk, dan menjauhi segala larangan atau sesuatu yang dianggap buruk, contohnya ujub, lalu hibah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ilmunya digunakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan tidak menjadikan ilmu itu sebagai perlombaan atau sebagai ajang mencari jabatan, popularitas, dan harta. Yang kelima, tidak boleh mencondongkan hatinya kepada urusan duniawi. Jadi seorang guru itu ilmunya itu tidak selalu disibukkan di urusan dunia, dan bahkan ada yang memanfaatkannya ke sesuatu yang dianggap haram, jadi itu tidak boleh. Pada poin keempat dan poin kelima itu sama-sama membahas tentang ilmu. Teman-teman masih ingat apa enggak tentang 3 amalan yang tidak akan pernah putus ketika kita sudah meninggal ataupun wafat? Nah, 3 amalan itu adalah 1. Sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan solihah. Nah, pada poin yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, jadi seorang guru itu ketika diamanahi suatu ilmu harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ketika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan sia-sia pada akhirnya. Yang keenam, tidak boleh merasa cukup atas ilmu yang dimiliki. Jadi seorang guru itu harus selalu haus akan ilmu dan pengetahuan. Hal ini itu untuk menghindari diri kita sendiri kepada sifat puas terhadap ilmu yang sudah dimiliki. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu tidak boleh menutup diri dan tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jika ada seorang guru yang bersifat demikian, berarti seorang guru tersebut merasa dirinya yang paling benar, dan sifat tersebut tidak disukai dalam pergaulan. Yang kedelapan, berusaha tidak egois. Jadi setiap manusia itu mempunyai ego masing-masing, tetapi dengan ego itu kita tidak boleh berperilaku sewenang-wenang atas alasan ego. Nah, ego inilah yang dinamakan dengan ego pribadi. Ego pribadi itu dapat melebur apabila kita memasuki ranah yang namanya pergaulan. Jadi dalam pergaulan tersebut tidak lagi mengedepankan ego pribadi, namun mengedepankan ego bersama, yang lebih populer dinamakan kepentingan bersama.
Yang kesembilan, seorang guru itu harus memiliki kesiapan alami atau fitrah untuk menjalani profesi mengajar. Nah, contohnya itu seorang guru harus berpemikiran yang lurus, berpandangan jauh ke depan, dan mempunyai tekad yang kuat untuk mengajar. Yang terakhir, yaitu berusaha untuk selalu bersyukur. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun kita itu melihat apa yang diterima itu tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, namun ketika kita bersyukur, maka insya Allah akan cukup. Nah, ketika kita bersyukur, maka Allah juga akan menambah rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Bersyukur merupakan kewajiban bagi hamba Tuhan yang beriman. Nah, janji Allah itu ada dalam salah satu firman-Nya, yaitu barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah rezekinya, dan barang siapa yang kufur, maka siksa Allah itu sangat pedih. Profesi guru itu memang bukan profesi yang menjanjikan, dan bahkan profesi guru itu adalah profesi yang kalah populer dengan profesi-profesi yang lain, walaupun sama-sama pegawai negerinya. Nah, profesi guru itu juga biasanya sebagai batu loncatan apabila profesi-profesi yang diinginkan atau profesi-profesi di luar sana itu sudah tertutup. Namun tidak jarang juga banyak yang menjadi seorang guru karena panggilan hati. Kesimpulannya, seorang guru itu tidak hanya harus mampu mengajar saja, tetapi juga harus berperan secara langsung untuk perubahan sikap dan perilaku siswanya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara merubah dirinya sendiri atau mengupgrade dirinya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vika Arisanti. Selanjutnya, saya akan menyampaikan etika guru terhadap peserta didik yang terdiri dari yang pertama, memiliki niat baik dalam menyebarkan ilmunya. Yang artinya, guru memiliki niat baik dalam menyebarkan ilmunya yang berniat hanya untuk mencari ridho Tuhan semata. Guru tidak mengharapkan apa-apa selain untuk menyebarkan ilmu, mendidik, dan menghilangkan kebodohan generasi sekarang. Yang kedua, memiliki sifat tawadu, yang artinya guru memiliki sifat yang rendah hati kepada murid dengan menyebut namanya yang baik dan sesuatu yang menyenangkan hati. Yang ketiga, menjadi panutan untuk peserta didik, yang artinya guru harus menjadi panutan atau uswah hasanah bagi peserta didiknya dengan menampilkan dan mengaplikasikan segala etika dan adab yang benar terhadap peserta didik. Jadi, guru itu sebagai contoh teladan untuk peserta didiknya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dalam menyampaikan ilmunya. Nah, di sini artinya guru dalam menyampaikan materi sebaiknya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sesuai dengan tingkatan pemahaman anak. Nah, jika anak PAUD atau TK, kita tidak boleh menggunakan bahasa ilmiah ya, karena anak kecil atau anak PAUD belum mengerti bahasa ilmiah yang kadar pemahamannya itu sangat tinggi. Yang kelima, memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik. Di sini, guru memberikan semangat untuk terus menuntut ilmu dan belajar di mana saja dan kapan saja kepada peserta didik. Nah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi, situasi, dan waktu ya. Yang keenam, tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu guru tidak boleh membeda-bedakan dalam menyikapi peserta didik antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan rasa pilih kasih yang menyebabkan adanya kecemburuan di antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Nah, di sini guru harus bersifat adil ya. Yang ketujuh, bertanggung jawab dan membangun komunikasi terhadap peserta didik. Yang artinya di sini guru harus memperhatikan peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengkomunikasikan untuk menghidupkan suasana sesuai dengan materi pembelajarannya, agar anak itu tidak mudah bosan, maka pelajarannya itu diselingin dengan candaan atau ice breaking ya teman-teman. Yang terakhir, memberikan reinforcement terhadap peserta didik, yang artinya guru memberikan bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan. Di sini, apabila ada peserta didik yang melanggar aturan atau norma atau tata tertib sekolah, maka guru harus memberi hukuman atau sanksi kepada peserta didik agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
Dan apabila ada peserta didik yang berprestasi, maka diberikan suatu pujian atau hadiah yang memberikan semangat peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajarnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika guru terhadap teman sejawat. Yang pertama, dalam pelaksanaan tugas, sebaiknya sesama guru itu harus tolong-menolong dan membantu. Hal ini berguna untuk memudahkan dan mengaplikasikan sikap toleransi sama guru, sehingga guru bisa bersama-sama mengembangkan kualitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam bergaul, sebaiknya sesama guru itu memiliki sifat keterbukaan, jujur, dan tidak ada yang ditutupi, kecuali itu merupakan privasi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Hal ini berguna agar di kalangan guru itu tidak ada kesenjangan sosial. Selanjutnya, di antara sesama guru itu hendaknya selalu ada kesediaan untuk memberikan masukan, usulan, saran, maupun nasihat dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing. Apabila hal ini dilaksanakan, maka kualitas keprofesionalan satu sama lain akan lebih baik dan akan lebih maksimal. Yang selanjutnya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perselisihan, bahkan permusuhan sesama guru. Yang terakhir, tidak boleh melanggar kode etik guru yang sudah ditetapkan. Apabila ada yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk selanjutnya, etika guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Yang pertama, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, lalu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan orang tua saat ajaran baru dimulai dengan mengenalkan anak dengan guru. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa dengan jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Seperti ketika siswa mengalami masalah dalam proses pembelajarannya, itu guru bisa langsung memberitahukan dengan orang tua apa adanya yang terjadi pada saat proses pembelajaran tersebut. Seperti ketika siswa mengalami masalah dalam proses pembelajarannya, sebaiknya guru memberitahu kepada orang tua atau wali murid secara jujur dan apa adanya apa yang terjadi dengan anaknya. Yang ketiga, guru merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tuanya, seperti merahasiakan data-data pribadi atau dokumen perkembangan anak. Yang keempat, guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang mengenai perkembangan siswa sehingga orang tua dapat memiliki wawasan baru dalam mendidik siswa, karena orang tua juga ikut andil dalam perkembangan siswa, sehingga guru dan orang tua atau wali siswa harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses pendidikan pada umumnya. Seperti guru selalu menyampaikan perkembangan peserta didik, seperti guru selalu menyampaikan kemajuan peserta didik dalam proses
perkembangannya. Yang keenam, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. Guru selalu menerima keluhan orang tua atau wali siswa untuk mengarahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan siswa agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh, guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Materi yang terakhir yaitu etika guru terhadap masyarakat. Yang pertama, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan adat dan istiadat yang ada di masyarakat. Guru tidak boleh merasa benar dengan adat dan istiadat pada perilaku dirinya sendiri. Dan guru harus bisa menghargai serta menghormati adat dan istiadat yang ada di masyarakat. Yang kedua, guru menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat ini dilakukan secara harmonis, efektif, dan efisien. Hal ini dilakukan untuk memajukan serta mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, guru ikut berpartisipasi dalam organisasi di masyarakat. Guru tidak hanya menjadi penonton tetapi harus menjadi peran dalam organisasi di masyarakat, sehingga guru dapat membawa banyak manfaat dengan cara menyampaikan ilmu yang dia punya kepada masyarakat. Dan yang keempat, guru ikut melayani dan membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang timbul di masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuan. Yang kelima, guru menjadi teladan bagi masyarakat. Tugas dan kewajiban guru tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi guru memiliki peran bagi lingkungan masyarakat. Guru harus mencerminkan akhlak yang mulia sehingga dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Yang keenam, guru mau bergaul dengan masyarakat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Guru tidak boleh menutup diri dan seolah-olah tidak membutuhkan masyarakat. Sebaiknya guru harus bisa membaurkan diri di tengah-tengah masyarakat karena guru adalah salah satu bagian dari masyarakat. Yang ketujuh, guru memberi profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah setiap guru atau pendidik harus mempunyai etika, karena dengan etika tidak akan bisa berperilaku sewenang-wenangnya, seperti etika guru terhadap diri sendiri, etika guru terhadap siswa, etika guru terhadap rekan kerja, etika guru terhadap wali murid, dan masyarakat. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Colin Powell. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.